Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Buya semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan semua selalu sehat ya dan tetap semangat untuk belajar hari ini. Hari ini kita sudah memasuki bab ketiga. Kita akan membahas tentang eh, memahami, mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Nah, sekarang Buya mau tanya, anak-anak tahu apa arti Asmaul Husna? Ya, bagus. Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik dan indah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama-nama yang sangat indah yang menunjukkan sifat-sifatnya. Di dalam Al-Qur'an sendiri, Asmaul Husna banyak sekali disebutkan. Kurang lebih jumlah seluruh Asmaul Husna ada 99 dalam Al-Qur'an ya. Nah, hari ini kita akan bahas dua saja Asmaul Husna yang akan kita bahas. Yang pertama Asmaul Husna As-Somad dan yang kedua Asmaul Husna Al-Muqtadir. Nah, kita akan mulai dari Asmaul Husna As-Somad dulu. Nah, apa arti Asmaul Husna As-Somad? Nah, As-Somad artinya Allah Maha dibutuhkan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ikhlas, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad." Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah tempat segala harapan. Nah, jadi Allah Maha dibutuhkan. Surah Al-Ikhlas. Nah, anak-anak Buya yang Buya cintai karena Allah. Manusia itu sifatnya fana, lemah. Manusia membutuhkan orang lain. Ya, manusia membutuhkan lingkungan, membutuhkan alam untuk bisa hidup. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan bantuan manusia, tidak membutuhkan bantuan siapapun. Karena Allah Maha berdiri sendiri, karena Allah Maha dibutuhkan. Jadi kita sebagai manusia, kitalah yang membutuhkan Allah. Nah, anak-anak Buya yang Buya cintai karena Allah. Nah, kemudian sebagai seorang mukmin, sikap apa yang seharusnya kita tunjukkan dengan meyakini Asmaul Husna As-Somad? Yang pertama, kita menyadari bahwa kita adalah makhluk yang lemah dan kita hanya meminta pertolongan kepada Allah. Nah, kalau kita sudah sadar kita lemah, maka tidak ada timbul rasa sombong dalam hati kita. Jadi kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebagai manusia dan sebagai seorang mukmin, kita harus saling tolong menolong satu sama lain. Karena yang namanya manusia membutuhkan bantuan orang lain. Kita makhluk sosial. Maka karena kita yakin Allah Maha dibutuhkan, maka kita juga harus memberikan kebutuhan pada orang lain dan saling tolong menolong. Yang ketiga, jika kita hari ini punya cita-cita, punya harapan yang ingin kita kejar, maka berdoalah kepada Allah. Kita harus berusaha kuat, berusaha keras mewujudkan cita-cita tersebut dan tidak lupa kita minta kepada Allah, minta pertolongan Allah dan minta kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak Buya yang dicintai Allah. Selanjutnya Asmaul Husna yang kedua yaitu Al-Muqtadir. Apa arti Al-Muqtadir? Al-Muqtadir artinya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Allah adalah Tuhan yang menguasai langit dan bumi, menguasai kita semua, menguasai manusia dan menguasai seluruh makhluk. Nah, jadi Allah adalah Tuhan yang menguasai segala sesuatu. Jika Allah berkehendak menciptakan sesuatu, melakukan sesuatu, maka Dia berkata, jadi, maka jadilah. Sebagaimana dalam surah Yasin ayat 82, "Innama amruhu idza arada syai'a ayyakula lahu kun fayakun." Sesungguhnya urusan Allah apabila Dia menghendaki sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Al-Qur'an surah Yasin ayat 82. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala mempunyai kekuasaan yang mutlak yang tidak ada tandingannya, kemudian Allah berikan kekuasaan itu kepada manusia hanya sedikit saja kekuasaan tersebut agar manusia bisa memimpin alam ini, agar manusia bisa memimpin di bumi ini. Nah, jadi anak-anak Buya yang dicintai karena Allah. Nah, segala sesuatu itu berlaku atas kehendak Allah. Lihatlah Nabi Ibrahim yang selamat dari bakar api yang membakarnya, atau Nabi Yunus yang selamat dari perut ikan paus. Semua itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak Buya yang dicintai karena Allah. Nah, sikap apa yang kita tunjukkan jika kita meyakini Asmaul Husna Al-Muqtadir? Yang pertama, kita harus memiliki sifat kepemimpinan. Nah, seperti yang Buya bilang tadi, Allah turunkan sedikit kekuasaannya kepada manusia agar manusia bisa menguasai sesuatu. Dan dengan kekuasaan itu, manusia bisa menjadikan kekuasaannya sebagai hal yang baik, yang memimpin alam semesta ini, memimpin bumi ini. Nah, jadi maka kekuasaan yang dikasih Allah sama kita kuat, kita bisa memimpin, gunakan untuk kebaikan, bukan untuk merusak. Jadi kita harus belajar menjadi seorang pemimpin, ya, setidaknya kita memimpin diri kita sendiri untuk menjadi seorang yang baik. Kemudian sikap apa lagi yang menunjukkan kita meyakini Asmaul Husna Al-Muqtadir?
yaitu kita harus percaya diri. Nah, seorang muslim harus percaya diri, yakin bahwa dia bisa melakukan sesuatu dan semuanya diserahkan kepada Allah, ya. Jadi hilangkan rasa pesimis, tapi kita harus optimis mengerjakan sesuatu. Jika hari ini punya cita-cita, kejar cita-cita kita dengan optimis. Jika hari ini Buya Uminya ngasih tugas, jangan ada kata susah sekali, tapi kerjakan dengan semampu kalian dan serahkan sama Allah. Yakin Allah akan bantu segala kesulitan kita. Baik anak-anak Buya yang dicintakan Allah. Itulah tadi tentang Asmaul Husna, As-Somad dan Al-Muqtadir. Sampai di sini dulu materi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.